Selamat pagi anak-anak Miss kelas 8. Apa kabarnya? Miss harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan dengarkan video pembelajarannya ya anak-anak Miss. Pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pluralitas, memahami bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dari segi agama. Oke, perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat ya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia ini, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, tentu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural. Lalu, apa ya itu pluralitas? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Maka pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, selain pluralitas, ada lagi nih istilah yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan culture. Multi berarti banyak atau lebih dari dua, sementara culture berarti kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah, berbagai kebudayaan yang dimiliki ini menjadi sumber nilai agar terpeliharanya kestabilan dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, di mana berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Sudah jelas ya apa itu pluralitas? Mari kita bahas pluralitas masyarakat Indonesia dari segi agama ya. Apakah kalian pernah menemukan berbagai macam agama di tempat tinggalmu? Apakah ada beragam tempat ibadah yang seperti pada layar kalian? Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Nah, ketika kalian amati, pasti banyak menemukan perbedaan ya. Atau kalian merasa asing dengan persembahyangan agama yang berbeda dengan yang kalian peluk. Hal ini wajar ya anak-anak, karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Lalu, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah selain yang kita anut, Miss? Nah, jawabannya ada pada layar kalian ya. Agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Perlu diingat ya anak-anak, toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya anak-anak. Mari kita bahas secara singkat setiap agama ya. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Kalian tentu masih ingat ya pelajaran kelas 7 yang mengisahkan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Tulis di kolom komentar ya kerajaan apa saja. Nah, agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4 Masehi.
Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam ya, khususnya bagi laki-laki. Wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Hari penting lainnya yang selalu diperingati umat Islam adalah Hari Raya Tahun Baru Hijriah, hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya wahyu Al-Quran. Jelas ya mengenai agama Islam? Yang kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat. Mengapa, Miss? Karena ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Ketiga, agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik tentunya bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Nah, tahun 1546 dan 1547 pelopor misionaris Kristen yaitu Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Adapun hari raya umat Kristen Katolik yaitu hari Natal yang diperingati pada tanggal 25 Desember. Ada lagi hari penting yang selalu diperingati umat Kristen Katolik, seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Sudah jelas ya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi loh. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat ya kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia? Kalian juga tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Tulis di kolom komentar ya. Adapun beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Jelas ya agama Hindu? Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal seperti Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak biasanya dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama peristiwa lahirnya Pangeran Siddhartha, kedua peristiwa Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, ketiga peristiwa wafatnya Buddha Gautama. Jelas ya agama Buddha? Yang keenam, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya loh. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia.
Contohnya ada pada layar sebelah kanan kalian ya, yaitu Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan tahun 1819. Ada lagi Kelenteng Bun Chiangsu di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Jelas ya agama Konghucu? Nah, jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang di Indonesia, telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Tentunya, aliran ini sudah berkembang sejak masa praaksara. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss dapat memahami materi hari ini ya. Tetap semangat dalam belajarnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih anak-anak Miss.